nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa meneruskan kajian Sirah Nabawiyah, yang hari ini kita insyaallah masuk ke Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum kelahiran kita akan membahas dulu bagaimana pernikahannya antara bapaknya Nabi dengan ibunya Nabi. Pernikahan Abdullah sebagai bapaknya Nabi dengan Aminah sebagai ibunya Nabi ini sesuatu yang menjadi terhormat, ya. Kenapa disebut terhormat? Karena Abdullah itu adalah seseorang pemuda yang mempunyai garis keturunan dari kakeknya Abdullah itu, ya. Kemudian ketika menikah Aminah, ternyata Aminah juga mempunyai peranan yang sangat baik di bangsa Quraisy. Jadi dua nasab mereka itu bagus, ya, antara Abdullah dengan Aminah. Jadi antara Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Jadi di dua jalur ini, ya, mempunyai nasab yang mulia di antara mereka berdua. Sampai-sampai Ibnu Ishaq di dalam Sirah Ibnu Hishamnya, Ibnu Ishaq ahli sejarah dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, beliau menegaskan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsata qaumihi nasaban. Jadi Rasul itu nasab di antara kaum itu sineger tengah itu. Wa a'zamahum syarafan min kibali abihi wa ummihi, dan mempunyai kemuliaan, ya, dari arah bapak dan ibunya. Jadi bapaknya Abdullah itu punya nasab yang luar biasa, ya. Kemudian ibunya yaitu Aminah punya nasab yang luar biasa. Mun dinu bahasa orang mah darahna lain berem tapi biru gitu. Darah biru dua nana gitu, ya. Nah, namun yang harus diperhatikan adalah ada kisah yang tidak benar. Ada kisah yang ghair sahihah gitu, ya. Tidak sahih, bahkan munkar. Jangan diyakini yang ini. Bahkan dalam Sirah Nabawiyah, ya, Syekh Al-Umari, jadi beliau menegaskan di dalam pernikahan antara Abdullah dengan Aminah itu, bahwa dia menegaskan begini, kalau rincian pernikahan antara Abdullah dengan Aminah itu memang tidak terdapat jalur yang sahih, gitu. Wa tafasiluz zawaji lam tarid min tariqin sahihatin, kata beliau. Beliau ahli sejarah dan beliau menelaahnya dari aspek sahih atau doifnya kisah, gitu. Kata beliau, rincian pernikahan antara Abdullah sebagai bapak Nabi dengan Aminah itu tidak terdapat jalur yang sahih. Tidak terdapat jalur yang sahih yang rinciannya itu secara rinci bagaimana gitu. Akan tetapi kalau kita melihat kisah yang tidak sahih tadi, nah, itu memang termaktub, ya, tertulis juga. Kalau saya ringkaskan begini, bahwa ada seseorang perempuan, dia menyodorkan dirinya kepada Abdullah, ya, sebagai bapak Rasul nantinya, ingin dizinahi gitu.
seorang perempuan datang. Kenapa demikian? Karena perempuan itu melihat di wajah Abdullah ada cahaya. Nah, ini kisah yang batil ya, tidak benar yang ini. Dinisbahkan seperti itu. Nah, ketika Abdullah menikah Aminah, ibu Rasul nantinya, kemudian berumah tangga, cahaya itu hilang di wajah Abdullah. Cahaya itu hilang di wajah Abdullah. Akhirnya Abdullah datang ke perempuan yang tadi. Kemudian dia mengatakan ya seperti tadi gitu. Intinya ada sesuatu yang dinisbahkan kepada bapak nabi ini, yaitu Abdullah itu melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Bahkan di sini juga dijelaskan bahwa ini riwayat-riwayat ya. Kata beliau dalam Sirah Nabawiyah Shahihah Dr. Akram Dia Al-Umari, wa hadhihi riwayatu munkaratun sanadan wa matnan. Jadi riwayat-riwayat tentang yang tadi saya sedikit jelaskan, sedikit saja ya, itu munkar, tidak bisa diterima, baik sanadnya, jalurnya dari siapa, atau matannya. Makanya kembali ke pertemuan dulu bahwa pernikahan antara Abdullah dengan Aminah itu pernikahan yang sah. Kalau di sini kan munkar, makanya ditegaskan seperti itu. Jangan sampai nanti ada pemikiran di antara kita, ternyata Nabi Muhammad itu lahir dari pernikahan yang tidak sah, termasuk sosok Abdullahnya gitu. Kan itu dibantah oleh para ahli sejarah ya, dibantah. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Ada kisah yang tidak benar, bahkan munkar ya, baik sanad atau matannya. Maka kata beliau, wa may yaqra'ur riwayatil mukhtalifata anha yudriku madal ikhtilaf wal idtirab. Jadi tentang hal ini, siapakah perempuan ini, dari mana, bagaimana dan sebagainya, kesimpulannya tidak dibenarkan yang ini ya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh kita. Jadi kembali ke yang tadi, pernikahan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah binti Wahab. Bahkan jelas ini Aminah binti Wahab bin Abdumanaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Kalau dilihat jalurnya kan ke uyut Nabi itu sama ya. Ke uyutnya sama itu. Dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdumanaf bin. Nah, ini juga sama. Aminah bin Wahab bin Abdumanaf, tuh Abdumanaf kan. Ada Bani Abdumanaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Itu ibunda Nabi kita ya. Siti Aminah kalau kita sering menyebutkan. Siti itu Sayyidati. Bisa yang menyebutkan Siti Aminah. Sana Siti namanya mah Aminah. Tapi Siti hanya kita menyebutnya Siti. Kalau yang di sana menyebutnya Sayyidati. Biasa orang Sunda mah yang diringkas wae gitu. Sayyidati, Sayyidati. Jadi Siti. Itu nyonya menurut namanya Sayyidati, nyonyaku. Pemituan Sayyidi, maka disebut Sidi. Ya Sidi, ya Sidi Utsman. Nah, Sidi itu Sayyidi. Sidi, Siti ya. Nah, Siti itu nyonya gitu. Maka kita menyebut Aminah juga sopan ya. Ibunda Nabi Aminah tidak tanpa Siti oke. Kan orang sok aya nisbahnya Siti we. Siti Fatimah, Siti Aminah, Siti Khadijah, ngangge Siti orang mah. Siti naon deui nya? Aisyah, atau ke istri-istri Nabi yang lain, Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Hajar, ngangge Siti itu teh hanya untuk menginikan saja ya. Intinya tanpa itu juga insya Allah sopan ya. Tanpa menyebutkan Siti juga sopan. Baik, kembali ke sini. Jadi memang betul ya kalau kita melihat dari nasab dua ibu bapaknya Nabi itu nasabnya terhormat gitu ya. Kemudian berikutnya kewafatan Abdullah. Nah, ini ya, wafatnya Abdullah bapaknya Nabi. Ternyata sejarah membuktikan bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib ya, bapaknya Nabi itu
beliau melakukan perjalanan bisnis dari Makkah ke Syam, ke Gaza nantinya, ke Palestina ya. Melakukan perjalanan bisnis dengan orang-orang rombongan Quraisy ke negeri Syam, membawa barang-barang dagangan. Nah, setelah beres di Syam, kan ini Makkah kan, Makkah, Madinah, Syam kan itu ya. Makkah, Madinah, Syam, ke sana apa? Mesir. Jadi dari Makkah menuju Syam, menuju Filistin, Gaza ya. Nah, setelah beres berbisnis di Syam, mereka rombongan itu pulang. Tetapi di tengah jalan Abdullah sakit ketika lewat kota Madinah. Jadi pulangnya ke Madinah kan lewat Madinah dulu kan ya. Dari situ ke Madinah ke Makkah. Nah, Abdullah itu sakit di sana beberapa hari. Ada yang mengatakan beberapa minggu gitu ya. Kemudian kata Abdullah, ana atakhallafu inda akhwali bani Adi bin Najjar. Kata beliau, saya akan di sini dulu, yang lain silahkan pulang. Ingin bersama paman-pamanku yaitu dari Bani Adi bin Najjar. Kenapa ada saudara di sana? Kembali ke yang sebelumnya. Abdul Muttalib itu asli dari mana? Madinah. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah. Ya, Syaibah kan di Madinah, makanya tidak aneh banyak saudara Abdullah di Madinah. Fa aqama indahum maridon syahron. Dia menjelaskan 1 bulan tedamangna ya. Abdullah teh. Yang lain pulang. Ya, pulang menuju Makkah. Kemudian Abdul Muttalib sebagai bapaknya ya, meminta kepada mereka untuk menemani gitu ketika sakit. Tetapi ketika Abdul Muttalib mengutus menuju ke Makkah, yaitu diutus putra terbesar Abdul Muttalib siapa yang kemarin? Haris. Nah, Haris itu putra terbesar. Al Haris bin Abdul Muttalib diutuslah kakaknya betul ya, kakak si Cikal nih, Al Haris. Tapi ketika sampai di Madinah, tuwfiya, sudah meninggal. Abdullah sudah meninggal dan dimakamkan di Dar Nabighah, ya, Dar Nabighah di satu tempat. Nah, disinilah kita bakal mengetahui bagaimana keadaan bapaknya Nabi. Artinya Abdullah itu meninggal justru di perjalanan bisnis. Ke bisnis di Makkah ke Syam, kemudian ketika pulang sakit, singgah dulu di Madinah, di kota Al-Madinah ya. Kemudian tidak lama lagi di sini jelaskan 1 bulan meninggal. Berarti dikuburkan di sana. Nah, kemudian akhirnya Al Harits itu kembali pulang ke Makkah menemui bapaknya yaitu Abdul Muttalib, menceritakan tentang kisah itu, bahwa Abdullah yang kemarin itu dijelaskannya, Abdullah kan rek dipencit ya, Abdullah itu. Tapi tidak jadi kan ya? Kenapa tidak kenapa diurungkan nazarnya? Karena lihat bahwa Abdullah itu di antara putra-putra Abdul Muttalib yang sangat dia sayangi. Anu bager masuk itu wae nya. Nu bager ya, yang baik-baik itu seperti itu. Akhirnya singkat cerita kan kemarin jelaskan diganti dengan 100 unta. Nah, ketika mendengar kematian Abdullah di Madinah Munawwarah, dulu Yathrib namanya ya, belum jadi Madinah belum. Dulu Yathrib namanya. Nah, ketika mendengar putranya yaitu Abdullah meninggal di sana, fawajida alaihi Abdul Muttalib, wajida itu hazina. Kalau wajada mendapat, kalau wajida hazina, sedih, huzn. Maka Abdul Muttalib merasa sedih ketika mendengar itu. Ternyata wa ikhwatuhu wa akhwatuhu wajdan syadidan. Saudara-saudaranya, saudara-saudaranya juga merasa bersedih mendengar kisah yang itu. Nah, kisah yang ini nanti bisa dilihat lebih lengkapnya di Zadul Ma'ad katanya, di Raudhatul Unuf dan Sirah Nabawiyah karya Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi juga punya
sirah nabawiyah ya, kalau ingin lebih lengkap. Jadi intinya ketika Abdullah berbisnis ternyata meninggal di perjalanan. Berarti Aminah kan tidak ikut. Aminah itu di Makkah. Nah, ternyata hadirin ikhwatul iman, ketika ditinggal suami untuk berangkat bisnis, Aminah itu sudah hamil. Aminah itu sudah hamil. Aminah binti Wahab ini sudah hamil. Nah, di sini ada tambahan walamma tuwfiya Abdullah walidur Rasul kana Rasul hamlan fi batni ummihi ibna syahraini. Dijelaskan di sini. Ini ada di keterangan bahwa Rasul itu masih di dalam kandungan ibunya yaitu Aminah syahraini 2 bulan. Ketika usia 2 bulan ya. Jadi terdengar kabar bapaknya yaitu Abdullah meninggal, Nabi kita itu sedang dalam kandungan 2 bulan di rahim Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Imam Al-Hakim meriwayatkan itu dari Qais bin Makhramah. Kata Qais bin Makhramah, tuwfiya abuhu wa ummuhu hubla bihi. Bapaknya meninggal dunia sedang ibunya dalam keadaan hamil mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir ya dalam Bidayah wan Nihayah menjelaskan yang dimaksud bahwasanya ibu beliau ketika mengandung Nabi bapaknya meninggal yaitu Abdullah dan beliau masih dalam kandungan ibunya. Itu menurut pendapat yang masyhur. Alal masyhur, pendapat yang masyhur ya. Jadi Nabi sedang dalam kandungan 2 bulan. Nah, bapaknya yaitu Abdullah meninggal. Dan ini memang ada pendapat yang lain ya. Ada pendapat-pendapat yang lain. Kalau Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah begitu. Jadi yang dimaksud ibunya sedang mengandung ya. Nah, Abdullah meninggal di Madinah. Adapun Ibnu Qayyim menjelaskan ikhtilaf tentang wafatnya bapaknya yaitu Abdullah. Apakah wafatnya itu Rasul ketika ada dalam kandungan ibunya atau wafatnya Abdullah setelah melahirkan? Ikhtilaf kata Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya. Tapi beliau juga menegaskan begini, dari 2 pendapat itu apakah Rasul itu meninggal ketika dalam Abdullah itu meninggal ketika Rasul dalam kandungan atau Abdullah itu meninggal itu ketika setelah melahirkan. Tapi kata Ibnu Qayyim as-sahhuhuma annahu tuwfiya war Rasul hamlun. Nah, ini yang kuat. Ibnu Katsir menegaskan yang tadi. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad juga ternyata yang paling sahih itu adalah Rasul Abdullah meninggal ketika Rasul dalam kandungan. Ini sepakat. Nah, dalam Lu'lu' Maknun Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi beliau berpendapat begini. Kata beliau, menurutku yadullu ala kaunir Rasul wulida yatiman. Menunjukkan dari keadaan Rasul ini bahwa Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim berdasarkan surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ad-Duha ayat 6. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa, lalu Allah melindungimu. Aslinya fa'awaka gitu. Allah melindungimu. Tapi lamun aya kana jadi moal geunaheun bacana. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan sadanya gitu. Nah, ini juga sama fa'awaka kudu nama. Nah, tapi dihilangkan biar pas gitu ketika membaca surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman, bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Nah, berarti betul yatim. Tetapi kan tetap
mau di dalam kandungan, mau melahirkan, selama bayi ini belum balik, tetap disebut yatim. Tapi tetap yang masyhur itu bahwa Nabi dilahirkan, Abdullah meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Mungkin perbedaannya berapa bulan, nah itu perbedaannya ya. Nah sekarang poin berikutnya, berapa umur Abdullah ketika wafat? Berapa umur Abdullah ketika wafat? Nah, Syekh Al-Hazimi mengatakan wa tuwfiya Abdullah walidur Rasul an 25 sanatan. Oh, ngorak kene ya. Jadi Abdullah bapak Rasul itu wafat di usia 55 wa ishrina 25 tahun. Di usia muda kan ya? Usia muda ya, di usia iya. Kalau melihat ini ya, kata Imam Al-Waqidi dalam kitab Tabaqatul Kubra, hadza huwa asbatul aqawil. Pendapat yang paling kokoh. Berarti kan tetapi pendapat ayawainya usia 25, mungkin 27, mungkin banyak mungkinnya. Tapi dijelaskan usia 25 berarti usia yang masih muda. Berarti pernikahannya kan masih muda pernikahannya. Usia 25 meninggalnya. Terbayang oleh kita berarti Aminah masih muda juga. Ibunda Nabi ya, masih muda karena bapaknya saja atau suaminya itu usia 25 tahun dalam keadaan hamil atau mengandung Nabi kita. Nah, kemudian warisan dijelaskan. Warisan Nabi ya, warisan Nabi dari Abdullah apa saja? Nah, dijelaskan di sini dalam Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad, wa jami'u ma khallafahu Abdullah bin Abdul Muttalib khamsan minal ibil. Nah, 5 unta. Warisan Nabi itu, warisan bapak ya, warisan bapaknya kepada Nabi itu 5 unta. Kemudian sekelompok gonam, kambing ya, ada unta, ada kambing, ada jariyatan habasyian. Ada seorang hamba saya Habsyi, ismuha Barokah, namanya Barokah. Hamba sahaya perempuan namanya Barokah. Tapi yang masyhurnya adalah Ummu Aiman. Ingat selalu nih, Ummu Aiman. Namanya Barokah, tapi di yang lebih masyhur dalam sejarah adalah Ummu Aiman. Ingat Ummu Aiman ya. Ummu Aiman nanti akan ada peranan penting juga Ummu Aiman. Jadi meninggalkan 3 warisan ya, 1 unta, 5 unta gitu ya. Kedua kambing, sekelompok kambing, tidak jelaskan berapa banyak. Dan ketiga hamba sahaya perempuan namanya Ummu Aiman. Langsung saja ke sana, kunyahnya Ummu Aiman. Sedikit saya jelaskan, nanti juga akan masuk siapa beliau. Ummu Aiman itu ternyata yang mengurus Nabi. Jadi dia hamba sahaya, tapi nantinya Ummu Aiman lah yang mengurus Nabi ketika kecil. Dan beliau nanti ketika Muhammad jadi Nabi, masuk Islam. Yang pertama juga ya, bukan yang pertama, orang yang awal-awal masuk Islam, Ummu Aiman itu. Beliau itu hijrah ke Habsyi, ke Madinah. Kemudian nanti Ummu Aiman ini ditikahkan oleh Nabi. Nabi sudah ini ya, sudah balik sudah jadi nabi. Muhammad sudah jadi nabi. Nanti Ummu Aiman ini ditikahkan oleh Nabi kepada siapa? Zaid bin Harithah. Nanti dari Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah lahirlah siapa? Usamah bin Zaid. Kita tahu bagaimana seorang Usamah bin Zaid dari rahim Ummu Aiman yang dulunya hamba sahaya, tapi nanti dibebaskan oleh Nabi. Karena adanya pembebasan hamba sahaya itu ketika Muhammad jadi Nabi. Mulai banyak yang membebaskan. Nah, sebelum jadi Nabi mah masih sosok Muhammad di usia 40 tahun kan ya.
Nah di usia itu masih banyak perhambaan, termasuk Ummu Aiman. Ummu Aiman nanti melahirkan Usamah bin Zaid, ya, Zaid bin Harithah. Beliau wafat, maksudnya Ummu Aiman wafat di Khalifah Utsman bin Affan. Itu ringkasan. Bisa dilihat katanya di Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang sahabat-sahabat Nabi yang agung. Nah, biografinya dijelaskan dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Bahkan di riwayat Muslim juga dijelaskan ini. Jadi intinya ada sosok Ummu Aiman sebagai warisan. Bahasanya warisan. Mirasul Rasul min abihi, warisan bapaknya kepada Nabi itu ada 5 unta, ada sekelompok kambing, dan ada hamba saya namanya Ummu Aiman. Nah, kemudian da kudu mah aya bukuna ieu teh nya. Genah itu aya bukuna mah. Oh, kitu nya. Nanti difotokopi ya atau diterjemahkan. Diterjemahkan kayaknya ya. Ketik, terjemahkan gitu. Kudu aya ya, siapa yang siap? Ketik dulu, terjemahkan gitu kan. Jadi moal ngahuleng gitu. Yang saya kan hanya membaca, hanya membacakan. Nah, kemudian bab yang baru, min maulid asyarif, dari kelahiran Nabi yang mulia ila nuzulil wahyi, hingga ke turunnya wahyu. Berarti ini panjang ya, tapi kita akan rinci satu demi satu saja. Yang pertama wiladatun Nabi, maulid Nabi, kelahiran Nabi. Maulid itu kelahiran. Kelahiran maulid teh. Sami jeung Natal. Ya, Natal mah bahasa itu, maulid itu bahasa Arab. Ada maulid, ada 3 istilah. Ada maulid, ada maulud, ada milad. Itu 3 istilah. Tapi kalau di ini kan jadi istilah dunia itu Natal. Natal. Mata lamun kampus aya ulang tahun namanya dis natalis. Dies natalis, dis natalis eta ulang tahun. Ulang tahun. Kenapa? Karena lahirnya kampus itu tahun itu tanggal sebegitu gitu. Itu dis natalis. Nah, Nabi Isa juga ketika lahir orang Kristen menyebutkan Natal. Tanggal 25 Desember walaupun beda pendapat ya. Nah, Natal biasa nanti dihubungkan dengan tahun baru Masehi. Mata sok aya jelas selamat Natal dan tahun baru digabungkan selamanya. Nah, ini adalah maulid. Kalau maulid itu kelahiran Nabi Muhammad. Kalau yang tadi Natal kelahiran Nabi Isa. Tapi secara bahasa sama. Natalnya Nabi Muhammad. Da teu naon eta teh. Ya, karena Natal itu adalah kelahiran. Maulid Nabi Isa, boleh? Boleh. Hanya bahasa. Ngan urang mah mikirna teh Natal mah ada Kristen eta mah. Maulid itu di Islam. Apalah nama kalau hakikatnya sama gitu. Apalah beda nama kalau hakikatnya sama gitu. Anggar we eta kenanya. Makanya kita akan melihat bagaimana Maulid Nabi di sini ya. Nanti ada istilah muludan. Aya muludan di bulan naon? Mulud. Aya mulud, aya silih mulud. Bulan mulud, silih mulud gitu nya Bu. Mulud sareng silih mulud ngan bagi kalender Islam itu masih janggal aya mulud silih mulud gitu ya. Nah, aslinya itu kan bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kan 12 dalam apa? Dalam hitungan bulan Islam teh. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, 12 bulan bermula dari Al-Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Tadi dia kan mulud tadi dia, bulan ketiga berarti. Keempat Rabiul Tsani, kelima Jumadal Ula, aya Jumada, aya Jumadi ya. Jumadal Ula, aya urang Jumadi we nya. Keenam Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsaniyah, ke-6. 7 Rajab. Sekarang bulan ke berapa? Rajab bulan ke-7. Kemudian Sya'ban ke-8. Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, nah baru Ramadan bulan ke-8.
Inilah yang nanti kita akan 2 bulan lagi, Rajab, Sya'ban, baru ke Ramadan. Dan di situ. Dan setelah Ramadan masuk ke Syawal, terus Zulqa'dah, terakhir Zulhijjah, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu nya kudu apal. Kudu apal lebih sita arah apal. Bu apal, Bu. Kudu apal bulan Hijriah ya, bulan-bulan Islam. Rajab itu nanti masyhur. Ada peristiwa besar apa di Rajab? Peristiwa apa? Nabi kita Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Nanti apakah kita mau Isra Mi'raj dulu, kita sigana kitu heula nya. Kalau nanti pas dekat kita Isra Mi'raj sekitar 40 lembar itu. 40 lembar di kitab yang ini ya. Kabayang ke orang ngabahasa sajamun 40 lembar. Dan tapi unik justru berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kenapa? Karena beliau itu menyampaikan dalil-dalil betul-betul sahih. Kalau dhaif dijelaskan ini dhaif. Karena perjalanan Isra Mi'raj bukan Mi'rajnya saja ternyata. Yang kita tahu kan Mi'raj, Isra-nya dulu bagaimana perjalanan Nabi, nanti bertemu dengan keadaan-keadaan yang itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi panjang perjalanannya. Nah eta heula gitu. Kan ini masih panjangnya, masih jauh kan Isra Mi'raj masih jauh. Masih jauh kan di sini beres di sini berarti dari kelahiran Nabi nanti khitan Nabi, masa menyusui Nabi, kan gitu ya. Kemudian masa kecil Nabi belah dada. Itu kan masih panjang. Tapi sigana mun pas mendekati Isra Mi'raj orang bahas eta we nya. Orang bahas tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Mudah-mudahan ya. Nah, kembali ke sini, kelahiran Nabi itu kata beliau itu di waktu siang. Yaumul Isnain, hari Senin. Nah, siga ayeuna Senin kan ya? Tadi Senin. Yaumul Isnain tanggalnya Ats-Tsani Asyar, 12 min Rabiul Awal. Tuh. Jadi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal terus lewat begitu. Hari Senin siang ya, Senin siang tanggal 12 Rabiul Awal Amfil. Ah nyamun kamari. Amfil tahun gajah. Di tahun gajah. Amfil. Tahun gajah. Tahun sabaraha ya tahun gajah waktu itu gitu. Amfil. Nah, Syekh Al-Umari memberikan pendekatan tadi kan Hijriah tahun gajah. Ini karena Hijriah kan belum ada. Kan tidak bisa dihitung Hijriah, maka dimasukkan ke Masehi. Ya, Syekh Diyaul Akram Al-Umari beliau mengatakan begini, di tahun gajah muwafiqan lil am sesuai dengan tahun 570 atau 570 Hijri miladi. Miladi teh Masehi. Berarti tahun 570 atau 571. Itu pun dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qoblal Islam, rincian tentang sejarah sebelum Islam. Di kitab yang itu beliau juga mencatatnya ya. Jadi tahun 570 atau 571 Hijriah. Masehi. Karena Hijriah belum ada. Maka diambilnya dari itu, dari Masehi diambilnya 570 atau 571 Masehi. Masehi ingat ya. Nah, tapi karena ini adalah belum ada Hijriah, maka disebut tahun di saat itu adalah tahun gajah. Kenapa? Peristiwa Abrahah yang kemarin, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi kesimpulannya lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Di tahun gajah. Wulida sayyidul khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi syi'bi Bani Hashim bi Makkah al-Mukarramah. Jelasnya
Jadi lahir di Bani Hashim. Hashim teh kan uyutnya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim kan? Hashim, karena Hashim itu orang yang pertama kali membuat makanan dari gandum yang ditumbuk. Hashama kan menumbuk, membuat roti atau makanan dari gandum, roti menurut orang. Itu Hashim. Untuk para calon jemaah haji dan umroh munayina yang melakukan tawaf di Ka'bah. Nah, pendapat yang tadi hari Senin siang tanggal 12 Rabiul Awal dan di tahun gajah, menurut Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, hadza huwal masyhur. Ini adalah pendapat yang masyhur indal jumhur, menurut jumhur ulama. Wallahu a'lam, kata beliau. Berarti akan ada pendapat yang lainnya. Tapi kita tahu bahwa memang kelahirannya itu seperti itu. Sepelahiran beliau teh di saat itu. Hitungan bulan ya, setelah peristiwa tahun gajah, peristiwa pasukan Abraha, sebulan setengah atau 2 bulanan lah, 2 bulan kurang ya, 2 bulan kurang baru lahir Nabi. Setelah peristiwa Abraha yang itu, yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kemudian dikuatkan di dalam riwayat Muslim yang ini, bahwa dari Abu Qatadah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnain, ditanya tentang saum hari Senin, dah siga tadi hari Senin. Maka Nabi bersabda, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, disitulah aku lahir dan di hari itulah diturunkan wahyu kepadaku. Berarti ada ayat afdoliyah hari Senin teh. Di sini ada afdoliyahnya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah hari Senin sebagai kelahiran Nabi jadi ada ibadah syariat saum atau bukan? Nah, itu ahli fikih. Ayat tuh gitu. Kan Nabi saum Senin. Ternyata ketika ditanya fihi wulidtu, disitulah aku lahir. Nah, ayat saum weton atau wedal. Ayat tuh saum wedal. Kan sok ayat di sauman kan ya. Di antara saudara-saudara kita yang masih melakukan ritual itu atau melakukan saum itu. Lahirna poe naon, sok saum itu. Berdasarkan yang ini. Tapi ternyata Nabi itu bukan karena lahirnya, bukan karena diturunkannya. Memang Senin itu sudah dijadikan syariat dalam agama, Senin Kamis gitu. Yaumul Itsnin wal Khamis. Bukan karena Seninnya, bukan karena kelahirannya. Apalagi kelahiran kan sudah ada ulang tahun. Karunya Pak Bu ulang tahun, lamun aya aki-aki ini ulang tahun usia geus 70 tahun. Kan kudu niup lilin. 1 tahun itu identik dengan 1 cahaya. Jadi lamun umur 1 tahun lilina hiji, lamun 10 tahun 10, lamun 70 tahun 70 lilin. Dan itu aslinya memang begitu dari syariat di sana. Dari orang-orang Kristiani pan begitu. Ngan aya nama hayang mudah gampang diganti lilina dengan lilin angka 70. Jadi lilin tekan 2, jadi gampang ditiupna. Teu kaci gitu nya, teu meunang gitu. Teu meunang. Lamun 70 wayahna. Nah, tapi wallahu alamnya aya syariat-syariat yang begitu teh. Harusnya kan kita tahu bagaimana sahabat, apakah sahabat merayakan kelahiran Nabi, kan tidak. Kamu baru jeung kikieuan mah nya. Barudak ayeuna pan karar itu. Mau tidak mau sekarang sudah bergeser nih. Bergeser. Dah teu naon deui mah syukuran kalau sok digitukan ya. Alasannya syukuran. Padahal kalau kita perhatikan Nabi tidak pernah, sahabat juga tidak pernah. Termasuk kita harus meyakinkan kepada anak-anak kita, bukan tidak mau. Kalaupun mau syukuran tong nepikeun ka kitu gitu. Bukan syukuran kudu nama ketangnya. Jadi kalau kita umur bertambah menunjukkan jatah umur semakin berkurang gitu. Intina mah gitu. Tapi sok teu sadar kita geus usia 70 anggar kudu
ulang tahunkeun justru eta teh ngahina panjang umurna teh maknya rek kuring teh rek terus siga kieu gitu. Nya panjang umurnya usia geus 70 tahun dah hayang nama maot eta teh. Ya aslina kan banyak apa fisik itu semakin lemah, banyak kekurangan. Aya dipanjang umurkan. Eta teh menghina eta teh saudara namanya. Hadirin ikhwatul iman kembali ke sini. Jadi bukan karena kelahirannya bukan. Ini sudah syariat dalam agama. Nah, ada poin yang disorot oleh beliau. Tadi bulan apa lahirnya? Rabiul Awal. Rabi' itu teh musim naon? Rabi' awal, Rabi' sani. Musim apa Rabi'? Musim semi. Jumadi, Jumada, Jamad, Jumud. Geus mulai kering gitu teh. Kan musim teh 4. Musim yang terbaik antara musim yang 4 itu adalah musim semi. Nah, dijelaskan. Keadaan Nabi dilahirkan di bulan semi itu banyak hikmahnya. Kata beliau itu, banyak hikmahnya. Kenapa banyak hikmah? Karena di musim semi, dilahirkan di musim semi. Di antaranya musim semi itu innahu a'dalul fusul. Jadi musim yang sangat ideal, sangat seimbang karena mulai bersemi. Musim ayo rama ke musim dengan 2 gitu ya. Musim panas, musim dingin. Gitu kan? Musim dingin hujan meureunna, musim panas kemarau. Di baturman teh musim semi, musim gugur kan, musiman 4 musim. Nah, musim yang terbaik itu adalah musim ini. Termasuk nanti ada istilah penyakit nanti akan berkembang di musim apa. Kemudian penyakit juga akan sembuh di musim apa. Kan itu ada perguliran waktu itu ada bagi para ahli itu. Seperti sekarang musim hujan, oh begini. Nanti bagaimana cara mengendalikannya itu dari segi kesehatan. Karena tidak akan semuanya rata ya, akan ada pergantian ini. Nah, ketika musim ini musim yang sangat ideal, maka kehadiran Nabi kata beliau memberikan syariat yang ideal, adalah syara'i. Jadi syariat Nabi yang ideal. Kenapa ideal? Karena seimbang. Beda dengan syariat Nabi Musa dengan Bani Israilnya, lebih capek hese eta mah. Salat wae henteu 5 waktu Bani Israil mah setiap waktu salat. Makanya kita bersyukur ya kepada Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ideal, sangat seimbang. Salat kan sabaraha kali? 5 kali. Hasil tinu naon teh? Peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu barokah dari pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Nah itu di bab Isra Mi'raj. Hanya 5 waktu itu sudah ideal, sudah seimbang. Dari 5 subuh sampai ke subuh lagi itu sudah ideal, seimbang. Tapi cek Nabi Musa anggar sak sumping deui ka Allah dari 50 kali waktu sholat khamsina sampai ke khamsu sholat 5 waktu sholat dari 50 turun deui ketika turun ke 5 waktu oleh Allah diwajibkan kepada bertemu dengan Nabi Musa, cek Nabi Musa teh atuh naik deui ka luhur da umat anjeun moal kuateun. Tapi apa kata Nabi? Isin minta diskon wae gitu. Kan minta diskon dari 50 turun kesimpulannya sampai sekarang yang 5 waktu. Tapi Nabi Musa bisa memprediksinya. Kenapa Nabi Musa bisa memprediksi bahwa sholat 5 waktu itu bakal berat? Karena Nabi Musa menghadapi Bani Israil, bedagong wae. Tapi karaos ku urangnya, sholat yang 5 waktu itu memang tidak mudah. Cikene maghrib, sekarang sudah isya. Cikene itu. Makanya sing sabar hari sholatnya. Sing sabar, jadikan hidup kita diatur oleh sholat. Bukan kita mengatur sholat. Hidup kita diatur oleh sholat. Aman, gampang nantinya. Oh ya waktunya sholat gitu. Ya begitu. Kemudian juga yang lain-lainnya lah. Kata beliau wa li'anna fi dhuhurihi fihi isyaratun liman tafattana laha ila ishtiqaqi lafdh rabi'.
li'anna fihi tafa'ulan hasanan tuh. Jadi makna Robi musim semi itu bagi orang yang cerdas memikirkan tentang lafaz Robi karena di situ ada tafaul. Tafaul teh apa? Harapan yang baik dengan adanya kabar gembira terhadap umat nanti lahirnya seorang nabi akhir zaman, karena nabi ini lahir di bulan Rabiul Awal dengan nanti nubuahnya muncul kan, namanya musim semi. Musim ini kan mulai tumbuh pas begitu, lamun dipas-paskan gitu ya. Tapi di antara hikmahnya begitu. Nah, terakhir tentang peristiwa kelahiran Nabi kan ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang kita pernah dengar. Pernah dengar kan? Aminah sebagai ibunda Nabi melahirkan. Kan ada tanda-tandanya. Untuk nyeri cina itu. Padahal secara manusia biasa sakit ketika mau melahirkan. Nah, di antara tanda-tandanya memang ada yang sahih, ada yang tidak. Ini terakhir ya. Ada yang sahihah, ada yang ghair sahihah. Contoh yang ghair sahihah ya di sini. Wa hadhil alamat, tanda-tanda ini lam yathbut, tidak benar bitariqin sahih, dengan jalur yang sahih, tapi sudah masyhur gitu di kalangan umat Islam ketika mendengar kelahiran Nabi ini. Pertama, annahu lamma wulida irtajja Iwan, aya Iwan tak kakara ya. Naon ari Iwan teh arina? Iwan Kisra. Iwan naon Pak? Gedung Iwan teh. Tak sibur jadi gedung ya. Iwan itu gedung. Ketika dilahirkan Nabi irtajja, bergoncang, bergoncang. Iwanu Kisra, gedung Kisra. Raja siapa? Kisra? Persia. Jadi bangunan-bangunan di kerajaan Persia bergoncang. Kenapa? Ketika lahir Muhammad di Makkah. Itu kan sudah masyhurnya. Kan bergoncang. Dia udah undur gitu. Nah, itu kisah yang tidak benar. Sehingga ini kisah yang tidak benar. Kedua, berguguran juga ya. Jadi bukan goncang saja, mungkin ada puing-puing yang siga-siga ini lah gitu. Kemudian khomadatin nar allati kanat ya'buduhal majus. Khomadate padam, anar api, padam api yang dimana orang-orang Majusi menyembah api. Jadi gedung, bukan gedung, kerajaan Kisra Romawi goncang bangunannya. Yang kedua, bangsa Majusi yang menyembah api langsung padam. Itu kisah yang tidak benar. Tapi orang sok dah hayang wae nya ngisahkeun kitu ya. Bakal tinggu gagahna Nabi itu langsung disebutkan. Yang begini teh, tapi ini tidak benar ya. Nanti ada keadaan-keadaan yang di luar nalar manusia, tapi ini menjadi tanda-tanda kenabian. Namanya apa? Bukan mujizat. Dari mujizat mah apa namanya? Setelah jadi nabi baru namanya mujizat. Irhas. Irhas teh muqaddimah, pendahuluan. Irhas. Sehingga nanti kita jelaskan di Senin depan. Yang menyusui nabi kita siapa? Nah, nanti kita akan tahu Radha'atur Rasul, penyusuan Nabi oleh Halimatu Sa'diyah. Nanti kita masuk di pertemuan berikutnya. Di situ dijelaskan bagaimana irhasnya Nabi. Ada kejanggalan, keanehan. Keanehannya luar biasanya. Keanehan, nanti kita bahaslah. Kemudian in hadamatil ma'abidul lati kanat haulaha. Jadi hancur patung-patung yang ada di sekitarnya. Nah, itu kan kisah-kisah yang tidak benar di antaranya. Adapun yang benar memang ini berdasarkan hadis ya, riwayat Ahmad ya, Ibnu Hibban, Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah.
ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sudah jadi Rasul ya. Dalam riwayat Musnad Ahmad. Kata Rasul, "Inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin." Aku tercatat oleh Allah sebagai penutup para nabi. Benar. Terus di tengah-tengah, "Sa'ukhbirukum bi awwali dzalika." Aku akan mengabarkan kepada kalian yang pertama itu, yaitu pertama, dakwatu abi Ibrahim. Doanya bapakku yaitu Ibrahim, maksudnya bapak Uyut nah kan, dan Nabi kadinya kan Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim tentang keberadaan Nabi di Makkah. Kan ini barokah dari Nabi Ibrahim. Di Qasasul Anbiya pernah kita jelaskan bagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail kecil dan Hajar ya, inda baitikal. Di situ bukan dibuang, disimpan di situ dan berdoa kepada Allah. Nah, ini doa dari Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bisyaratu akhi. Tadi ma'abi, bisyaratu akhi, kabar gembira dari saudaraku, yaitu siapa? Isa. Isa itu mengajarkan kepada Bani Israel saat itu, kepada kaum itu, nanti akan datang setelah aku seorang Rasul namanya Ahmad. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabi Isa, memberi kabar gembira, dan kehadiran Nabi Muhammad ini dari kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Da kudu nama Kristen asup ke Islam, Yahudi yang tadi ya masuk ke Islam. Dan yang ketiga, ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusurus Syam. Nah, ya berdasarkan dalil riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 17.163, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Mustadrak Al-Hakim dalam hadis nomor sekian. Ini hadis yang ini. Jadi Nabi muncul itu karena tiga berarti ya di hadis ini. Satu, doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, kabar gembira Nabi Isa. Dan ibundanya Aminah, yaitu beliau melihat dalam mimpi berarti. Ru'ya ummi, mimpi ibuku, allati ra'at, yang beliau melihat, allati wada'atni, ketika ketika aku dilahirkan, keluarlah cahaya. Keluar cahaya, dan itu berdasarkan yang ini. Atau di dalam dalil-dalil yang lain, bahkan di dalam dalil yang lain di Al-Mustadrak ada tambahannya. Dakwatu Abi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, busyra Isa, sama ya, melihat ibunya melihat apa? Cahaya, ketika itu keluar cahaya yang menerangi daerah Busra. Di sini Busra, yaitu di Syam. Wa Busra min ardi Syam, dan Busra itu adalah di negeri yang namanya negeri Syam. Nah, ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayahnya. Kenapa muncul kata Syam di situ? Kenapa muncul kata Syam di situ? Karena nanti negeri Syam inilah di akhir zaman yang akan jadi negeri yang sangat aman. Nanti di akhir zaman negeri Syam itu. Kan jelas ya, negeri Syam itu. Syam itu kan di situ yang Palestina, ya, Yordan, Suriah, itu daerah itu Syam teh. Tak amengan kayak tong di Gedong 5 wae atunya. Amengan kayak sekali waktu mah Adam tong di Bogor wae, Adam ka ditu tuh. Di waktu mah ka Syam atunya tong di dia terus. Itu diantaranya ya, diantaranya. Kalau kisah-kisah yang ini memang kita perlu diteliti lebih kembali. Nah, hadirin ikhwatul iman, terakhir Abdul Muttalib merasa berbahagia ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya yaitu Aminah melahirkan Nabi Muhammad, lalu Aminah membawanya kepada kakeknya untuk memberikan kabar gembira dengan kelahiran cucunya.
maka Abdul Muttalib pun merasa berbahagia dengan keberadaan cucunya dan menjadi satu kegembiraan bagi Abdul Muttalib. Sampai Al-Abbas paman Nabi, Al-Abbas bin Muttalib, beliau memuji Rasul dengan syairnya, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dzalika ad-diya'i wa fin nuri wa subulil rasyadi nahtariq. Itu jadi kebahagiaan mereka ketika lahir sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penamaan Nabi Muhammad ini juga ada ya. Tapi insya Allah ini akan kita teruskan di pertemuan berikutnya ya. Berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru tentang satu, khitan Nabi, usia berapa Nabi dikhitan. Kedua, masa menyusui Nabi oleh siapa saja. Nanti kita akan masuk ke kisah itu. Kemudian Halimatus Sa'diyah yang tadi akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti kita gabung dengan belah dada. Mudah-mudahan sampai ya, belah dada Nabi ketika usia anak. Ada apa di balik ini? Apakah benar kisah yang itu ataukah salah kisah yang itu? Kita akan bahas dari kajian-kajian berikutnya. Demikian hadirin ikhwatul iman yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan terus istiqomah. Kalau Allah mengizinkan, memberikan kekuatan keistiqomah bagi kita, kita akan menamatkan kajian sirah nabawiyah. Yang punya kitabnya silahkan bawa. Yang kita anjurkan buku dari Al-Lu'lu' Al-Maknun kitabnya Syekh Rashid Al-Azimi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.